Selamat berjumpa dengan saya dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Sebagai contoh, kita ambil x kuadrat tambah 6x dikurang 16 sama dengan 0. Soal ini nanti akan kita selesaikan dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Sebelumnya ingat dulu rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa A tambah B dalam kurung kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat, atau A kurang B kuadrat, A kurang B dalam kurung kuadrat sama dengan A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. Atau kita balikkan menjadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat sama dengan dalam kurung A ditambah B kuadrat. Atau A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat sama dengan dalam kurung A kurang B kuadrat. Kemudian kita kembali ke soal. Soal ini X kuadrat tambah 6X kurang 16 sama dengan 0. C-nya kita pindahkan ke ruas kanan untuk mempermudah. Kemudian selanjutnya kita rubah bentuknya menjadi X kuadrat tambah 2 kali 3X sama dengan 16. Dari mana ini? Kenapa kita tulis 2 kali 3? Menyesuaikan dengan rumus kuadrat sempurna tadi. Makanya 6 ini kita buat menjadi 2 kali 3. Sehingga kita rubah lagi bentuknya menjadi X kuadrat tambah 3x tambah 9 sama dengan 16 tambah 9. Dari mana ini 9? Ini 9 kita buatkan supaya dia membentuk kuadrat sempurna. Lihat yang di ruas kiri. Jadi 9 ini kita buat dari 3 kuadrat. Jadi 3 kuadrat 9. Jadi kita tambahkan 9 di ruas kiri, tambahkan juga 9 di ruas kanan. Kita lihat sekarang yang di dalam kurung sudah sama, sudah membentuk kuadrat sempurna dia dengan rumus sebelah kanan. Boleh kita lihat, ini sudah kuadrat sempurna. X kuadrat tambah 2 kali 3x tambah 9 ini kita ganti menjadi dalam kurung 3 tambah, kita ganti menjadi x tambah 3 dalam kurung kuadrat sama dengan 25. Sehingga kita selesaikan pekerjaan kita, x tambah 3 sama dengan tambah kurang atau positif negatif akar dari 25. Sehingga didapat X tambah 3 sama dengan positif negatif 5. X1 sama dengan 5 dikurang 3. Sehingga didapat X1 sama dengan 2. Kemudian kita lanjutkan. Sehingga didapat X2 sama dengan negatif 5 kurang 3, X2 sama dengan negatif 8. Sehingga himpunan penyelesaiannya sama dengan negatif 8, 2. Kemudian kita lanjutkan contoh selanjutnya. Yaitu contoh yang kedua. Kita ambil misalnya X kuadrat dikurang 8X tambah 15 sama dengan 0. Sama dengan tadi, kita ingat dulu rumusnya, rumus kuadrat sempurna. Kemudian perhatikan bahwa di sini X kuadrat kurang 8X tambah 15 sama dengan 0, ada minus 8. Ya. Sama dengan tadi, bentuknya kita rubah menjadi X kuadrat kurang 8X sama dengan minus 15, di mana C-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Kemudian kita bentuk kuadrat sempurna X kuadrat kurang 2 kali 4X sama dengan minus 15, di mana 8X ini kita rubah menjadi 2 kali 4X. 8 adalah 2 kali 4. Kemudian kita lanjutkan pekerjaan kita seperti yang tadi. Kita bentuk kuadrat sempurna dengan menambahkan angka di ruas kiri dan angka di ruas kanan. Tentu angkanya kita ambil dari kuadrat daripada 4. Sehingga kita dapatkan X kuadrat kurang 2 kali 4X tambah 16 sama dengan
ditambah 16. Jadi 16 ini datangnya dari mana? Itu adalah dari 4 kuadrat. Jadi tambahkan 16 di ruas kiri, tambahkan 16 di ruas kanan. Sekarang lihat di ruas kiri ini x kuadrat kurang 24x tambah 16 sudah membentuk kuadrat sempurna. Tentu bersesuaian dengan rumus. Ya, ini sudah dikurungi rumus yang paling bawah ya. Sudah bersesuaian dia. Sehingga nanti x kuadrat kurang 2 kali 4x ditambah 16 boleh kita rubah bentuknya menjadi x dikurang 4 dalam kurung kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita lanjutkan pekerjaan kita. Maka x kurang 4 sama dengan tambah kurang akar dari 1. Jadi kalau kuadrat di kiri kita akar di kanan. Ya. Sehingga didapatkan x kurang 4 sama dengan plus minus 1 atau positif negatif 1. Karena akar dari 1 adalah 1. Jadi x kurang 4 sama dengan positif negatif 1. Kemudian kita selesaikan penyelesaian kita. X1 sama dengan, ambil yang positif 1 dulu, 1 ditambah 4 sama dengan 5. Sehingga X1 sama dengan 5. Kemudian kita lanjutkan pekerjaan kita. X2 sama dengan 4 dikurang 1. 4 itu pindah dari ruas kiri, dikurang 1. Karena 1 itu tadi adalah akar 1, 4 kurang 1, sehingga X2 sama dengan 3. Sehingga didapatkan himpunan penyelesaiannya adalah. Kemudian contoh yang ketiga. Kita ambil misalnya 3x kuadrat kurang 7x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, ini soalnya ada lebih sulit sedikit karena di angka A atau koefisien x kuadrat itu ada angka 3 dan B-nya minus 7 adalah angka ganjil. Sama dengan tadi, tetap kita mengacu pada rumus kuadrat sempurna. Ya, sama dengan yang tadi juga. Tapi kita kembali ke soal, bahwa 3x kuadrat kurang 7x itu kurang 6 sama dengan 0. Untuk membentuk kuadrat sempurna, karena di sini koefisien x kuadratnya 3, maka ini kita rubah menjadi koefisien x kuadratnya menjadi 1. Makanya caranya kita bagilah persamaan ini dengan 3. Sehingga didapatkan 3x kuadrat dibagi 3x kuadrat, 7x kuadrat dibagi 3, 7 per 3x, 6 dibagi 3, minus 6 dibagi 3 minus 2. Sehingga kita dapatkan perubahan bentuk itu menjadi x kuadrat dikurang 7 per 3x dikurang 2 sama dengan 0. Jadi untuk membentuk kuadrat sempurna itu kita upayakan itu koefisien x kuadratnya itu menjadi 1. Makanya ini kita bagi 3. Kemudian kita lanjutkan pekerjaan kita. X kuadrat dikurang 2 kali 7 per 6x sama dengan 2. Dari mana 7 per 6? Karena kita membentuk 2 kali berapa supaya 7 per 3. Jadi 7 per 3 itu kita bagi 2 dengan mengkalikan 2 penyebutnya. Sehingga kita dapatkan 2 kali 7 per 6x sama dengan 2. Kemudian kita bentuklah bentuk kuadrat sempurnanya menjadi x kuadrat dikurang 2 kali 7 per 6x ditambah 49 per 36 sama dengan 2 ditambah 49 per 36. Dari mana ini 49 per 36? Ini adalah kuadrat dari 7 per 6. Jadi kita kuadrat dari 7 per 6, 7 kuadrat 49, 6 kuadrat 36. Jadi kita tambahkan 49 per 36 di kiri, 49 per 36 juga kita tambahkan di kanan. Sehingga kita dapatkan x dikurang 7 per 6 dalam kurung kuadrat sama dengan
72 per 36 ditambah 49 per 36. 72 per 36 ini adalah angka 2. Kita samakan penyebutnya supaya dapat kita jumlahkan. Sehingga kita dapatkan X dikurang 7 per 6 sama dengan positif negatif akar dari 121 per 36. 121 itu adalah 72 tambah 49. Kemudian kita lanjutkan pekerjaan kita, maka X kurang 7 per 6 sama dengan positif negatif 11 per 6. Kemudian kita dapatkan X1 sama dengan 11 per 6 ditambah 7 per 6. Sehingga didapat X1 sama dengan 18 per 6, sehingga didapat X1 sama dengan 3. Kemudian kita ambil X2-nya lagi dengan mengambil minus 11 per 6. Jadi kita X2 sama dengan minus 11 per 6 ditambah 7 per 6, maka X2 sama dengan minus 4 per 6. Maka X2 sama dengan minus 2 per 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah minus 2 per 3 dan 3. Selamat berlatih lagi di rumah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, ikuti terus video kami selanjutnya dalam pelajaran matematika. Matematika memang asik, tapi jangan lupa yang satu ini subscribe.